Gonjang-ganjing transfer pembalap dimulai pada bulan April ketika Alex Rins memenangkan GP Texas. Setelah itu muncul pertanyaan apakah HRC atau Honda Racing Corporation harus mempromosikannya ke tim Repsol untuk tahun 2024. Saat itu pemilik tim LCR Honda Lucio Cecchinello membantah keras mengenai rumor tersebut. Dia berujar, "Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. 100% tidak." Tegas bos balap berusia 54 tahun itu. Namun pada 20 Juni media asal Jerman Speedweek.com melaporkan negosiasi Rins dengan Monster Yamaha Factory Team. Pasalnya kontrak 2 tahunnya dengan HRC menyertakan klausul opsi keluar jika dia menerima tawaran dari tim pabrikan MotoGP. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Yamaha dipastikan berlanjut dengan Fabio Quartararo pada 2024, di mana gajinya diperkirakan mencapai 10 juta euro atau sekitar 166 miliar rupiah per tahun. Oleh karena itu, rumor bahwa rider asal Prancis itu akan mengambil alih tempat Raul Fernandez di tim RNF Aprilia bisa dibilang tidak masuk akal. Karena di tim satelit asal Malaysia ini, El Diablo harus mau dibayar murah. Dia harus melepaskan 90% bayarannya atau bahkan lebih. Ini adalah kabar yang tidak masuk akal, tegas bos tim Razlan Razali membantah spekulasi yang tidak masuk akal itu. Di Assen, dengan tegas Quartararo mengatakan, "Saya akan tetap membalap di Yamaha pada tahun 2024," katanya. Miguel Oliveira yang saat ini berada di peringkat 10 di klasemen yang seharusnya bertahan bersama RNF Aprilia selama 2 tahun memicu spekulasi baru di bulan Juni. Ketika ditanya apakah dia lebih suka di RNF atau bergabung di salah satu tim pabrikan Jepang yang sedang dalam tanda kutip sakit di Yamaha atau Honda. Sambil tertawa Oliveira menjawab, "Setiap prospek pekerjaan menggoda. Sekarang level kejuaraan sangat tinggi sehingga kita membutuhkan motor yang bekerja dengan baik di setiap area. Tentu saja Ducati unggul." Sebelum merapat ke RNF Aprilia, Oliveira sempat bernegosiasi dengan Gresini Ducati untuk tahun 2023. Tetapi Alex Marquez dengan cepat menyambar kesempatan itu dan berhasil mendapat anggukan karena membawa 1 juta euro atau 16,6 miliar rupiah dari sponsor Estrella Galicia. Massimo Rivola CEO Aprilia Racing menegaskan, "Tidak ada yang akan berubah dalam susunan pembalap kami untuk tahun 2024, baik di tim pabrikan maupun di RNF," katanya dalam sebuah wawancara. Sementara itu, Vin Jarvis selaku Managing Director Yamaha Motor Racing mengindikasikan bahwa Yamaha ingin mengklarifikasi pertanyaan tentang pembalap pabrikan kedua MotoGP untuk tahun 2024 pada akhir Juli. Oleh karena itu, indikasi semakin meningkat bahwa keputusan telah dibuat untuk Alex Rins. Dan sepertinya sudah lama Yamaha kehabisan kesabaran dengan Franco Morbidelli. Selain itu, tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan juara dunia Superbike Toprak Razgatlioglu. Rider asal Turki itu memilih menetap di kejuaraan dunia Superbike dengan BMW. Morbidelli yang kini peringkat ke-11 di klasemen tercatat 1 kali mengalahkan Quartararo, yakni dalam balapan di Jerman. Dan juga menyelamatkan kehormatan Yamaha dengan finish di posisi ke-9 di Assen pada balapan hari Minggu. Tapi sejak Mei, Yamaha sempat menggoda Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Dan kursi Morbidelli pun goyah. Oleh karena itu, Frankie ingin bergabung di Muni VR46 Ducati milik sang master. Tetapi sepertinya pintu sudah ditutup karena Marco Bezzecchi akan tetap di sana untuk musim berikutnya. Dan Luca Marini juga akan bertahan. Selain Marini adalah adik dari pemilik tim, yakni Valentino Rossi. Musim ini Marini juga berhasil naik podium. Masalah pembalap di KTM juga rumit. Ada banyak hal yang terjadi di tim gas-gas Tech 3. Sebenarnya, Pol Espargaro dan rookie Augusto Fernandez harus melanjutkan di tim milik Hervé Poncharal itu pada tahun 2024. Tapi sekarang dibutuhkan tempat untuk talenta luar biasa Pedro Acosta yang telah memenangkan 4 dari 8 balapan Moto2 tahun ini. Dan hanya selisih 8 poin di belakang pemimpin klasemen Tony Arbolino. Bahkan Acosta disetarakan dengan pembalap top sekaliber Marc Marquez. Untuk itulah dia sering disebut sebagai the next Marc Marquez. Oleh karena itu, Pierer Group ingin meminta tempat tambahan untuk Pedro Acosta.
Kami menginginkan tempat start untuk Pedro, ungkap Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer. Tapi Dorna menolak keras. Ducati memiliki 8 tempat, mengapa kita tidak bisa mendapatkan 5, kata manajer tim KTM, Francesco Guidotti. Alternatif lain adalah membujuk Pol Espargaro yang cedera sejak Portimao untuk mengalah, dan membiarkan rekannya yang lebih muda Augusto Fernandes dan Pedro Acosta turun di kelas MotoGP. Rider berusia 32 tahun itu bisa mengambil peran sebagai test rider dan pembalap cadangan. Selain itu, Pol juga bisa mendapatkan 3 wild card per musim. Manajemen Pierer menerima rekomendasi dari Dorna untuk mencari tempat bagi Augusto Fernandes di tim satelit seperti Grace ini, di mana Fabio Di Giannantonio sepertinya tidak akan terus dipekerjakan. Tetapi pabrikan asal Austria itu menolak rencana ini. Mungkinkah Morbidelli ke Grace ini? Alex Marquez akan terus membalap untuk Gresini Racing pada tahun 2024. Tempat tinggi akan goyah kecuali dia naik podium dengan gemilang di 2 seri berikutnya. Namun tak bisa dipungkiri, hal ini tidak bisa diharapkan setelah penampilannya yang biasa-biasa saja akhir-akhir ini. Siapa yang bisa menjadi pembalap baru Gresini Ducati? Tim milik mendiang Fausto Gresini itu mengincar penantang gelar Moto2 Tony Arbolino dan juga pembalap Red Bull KTM Ajo Pedro Acosta. Namun KTM tidak akan mungkin melepas permata mereka itu. Karena itulah Morbidelli kini menaruh harapan besar pada kursi kedua Gresini. Kemudian Arbolino harus tetap di kejuaraan dunia Moto2 dan bersama tim Mark VDS selama 1 tahun lagi. Tidak ada perubahan di Pramac dan tim resmi Ducati. Karena di Ducati Course, para petingginya telah mengonfirmasi bahwa tidak ada yang akan berubah di tim Pramac bersama duo pembalap Jorge Martin dan Johan Zarco. Begitu juga di Lenovo, Bagnaia dan Bastianini 100% akan terus bersama kami, tegas Direktur Olahraga Paolo Ciabatti. Satu hal yang sudah pasti adalah, tidak ada yang akan berubah dalam susunan pembalap di tim pabrikan Aprilia dengan Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Dan juga di tim resmi Red Bull KTM dengan Brad Binder dan Jack Miller, serta tim Lenovo Ducati dengan Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini pada 2024. Sementara hal yang rumit terjadi setelah 8 Grand Prix 2023. Yamaha dan Honda sedang kesulitan untuk menemukan sukarelawan berbakat untuk motor MotoGP mereka. Apa yang terjadi di Repsol Honda masih belum pasti. Jorge Lorenzo pada 2019 dan Alex Marquez di 2020 masing-masing hanya membalap selama 1 tahun. Pol Espargaro kehilangan minat pada HRC di tahun keduanya pada tahun 2022. Dan Joan Mir sudah terlihat frustasi di GP Argentina. Semenjak bergabung di Repsol Honda, juara dunia MotoGP 2020 itu seringkali crash dan telah absen di 3 seri karena cedera. Sementara karena hanya menempati peringkat ke-19 di klasemen. Marc Marquez juga tidak bisa disalahkan ketika Baby Alien dan manajernya Jimmy Martinez secara perlahan memikirkan bagaimana dia bisa keluar dari kontrak untuk tahun 2024. Karena masih belum ada kemenangan dan peningkatan motor yang telah diminta selama 3 tahun. Tapi juara dunia MotoGP 6 kali itu harus bertahan di Honda pada 2024 jika dia tidak mau mengambil cuti setahun. Karena tim pabrikan lain tidak tertarik atau tidak punya tempat untuknya. Jadi bukankah berbahaya jika Honda membiarkan Alex Rins ke Yamaha? Bisa-bisa Honda akan tetap dalam masalah sementara Yamaha mendapat bantuan pembalap cepat dan terbukti tangguh seperti Alex Rins. Di mana Alex Rins tetap bagus baik di mesin inline Suzuki maupun mesin V4 seperti Honda. Silakan memberi tanggapan Anda di kolom komentar.